Perkenalkan, Nama saya Nabila Kiranadawan dengan NIM 125220199 dan berasal dari Bandar Lampung. saya Victor Hamonang Ritonga dengan NIM 125220134 dengan asal daerah Bekasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Sardani dengan NIM 125220149, asal saya dari Provinsi Lampung. Saya Reisa Dwina Rizky dengan NIM 125520064. Asal saya Lampung Selatan. Saya Kamila Grifina Pataya dengan NIM 125220104, asal daerah Lampung Selatan. Jadi, aku mau ngejelasin nih, perencanaan itu apa? Perencanaan adalah proses di mana kita menentukan tujuan yang akan kita capai ke depannya. Terus juga kita harus menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan itu ada banyak nih teman-teman. Yang pertama, ada identifikasi masalah, itu di mana kita menentukan masalah yang akan kita ambil. Habis itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita mencari dari data atau observasi untuk menjadi data yang relevan dengan masalah yang kita ambil. Habis itu yang ketiga ada analisis. Analisis ini adalah proses di mana kita mengolah ulang data yang kita ambil atau yang kita kumpulkan kemarin. Nah, di data itu kita analisis apa saja, kita uraikan. Habis itu ada perumusan rencana. Perumusan rencana ini di mana kita menentukan nih solusi dan kebijakan apa aja yang harus kita ambil dari analisis tersebut. Kemudian ada implementasi. Di implementasi ini ada kita mengerjakan atau melakukan apapun yang sudah ada di perumusan rencana tersebut. Kayak solusinya kita lakukan, terus ada juga kebijakannya kita terapkan. Nah, habis itu yang terakhir itu ada evaluasi, di mana kita menentukan apa aja nih yang salah setelah kita implementasikan. Setelah kita implementasikan kan pasti kelihatan kan mana aja yang salah, mana aja yang harus diubah, mana aja yang harus dibenerin. Nah, di evaluasi inilah kita benerin semua yang salah waktu implementasinya. Jadi evaluasi ini cukup penting ya teman-teman. Perencanaan dibutuhkan dalam pembangunan karena memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan terarah, serta menjamin kualitas dan keberlanjutan program. Lalu, tanpa perencanaan, pembangunan bisa boros, tidak terarah, dan tidak berdampak optimal pada kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Sejarah perkembangan ilmu wilayah dan kota di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi 5 periode utama. Yang pertama, pada masa VOC atau Hindia Belanda. Pada masa ini dimulai pada abad ke-17, tepatnya setelah munculnya Dekrit de Stadhoutvang pada tahun 1642. Dekrit ini mengatur tentang bagaimana perencanaan wilayah dan kota, khususnya pembangunan jembatan, jalan, dan sanitasi kota. Lalu yang kedua, pada masa Perang Dunia Kedua sampai tahun 1950. Masa ini dimulai setelah munculnya kebijakan untuk pembangunan kota baru atau kota satelit. Contohnya seperti kota Palangkaraya di Kalimantan dan kota Kebayoran Baru di Jakarta. Lalu yang ketiga, pada masa tahun 1950 sampai tahun 1960. Ditandai dengan bertambahnya populasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa serta Sumatera, yang memunculkan banyak sekali masalah di kota-kotanya, seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Maka dari itu, sangat sekali dibutuhkan ahli perencanaan wilayah di Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1970 sampai tahun 2000, yang dimana munculnya UU Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 yang berisi tentang udara, darat, dan lautan itu adalah milik Indonesia dan akan dapat dikembangkan serta dibangun. Lalu yang terakhir pada tahun 2000, sebagaimana munculnya UU Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang dimana hasil revisi dari UU Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992. Dan sampai saat ini UU tersebut masih berlaku hingga sekarang. Peluang kerjanya sangat luas, mulai dari instansi pemerintah, konsultan, developer, perusahaan besar, LSM, hingga organisasi internasional. Peran mereka sangat penting untuk menerapkan wilayah dan kota yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Rencana wilayah dan kota adalah profesi yang membantu mengatur perkembangan suatu daerah. Mereka mengumpulkan dan menganalisis data, menilai rencana pembangunan,
serta bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan pengembang agar pembangunan berjalan tertata dan bermanfaat. Perencana membutuhkan kemampuan analisis, komunikasi, pemahaman tata ruang, dan teknologi pemetaan. Saya akan menjelaskan perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Jadi, dalam perencanaan, wilayah itu adalah area yang luas meliputi beberapa kota atau daerah dengan fokus pada pengelolaan ruang, sumber daya, dan konektivitas antar wilayah untuk pembangunan yang lebih seimbang. Perencanaan kota lebih spesifik pada tata ruang dan pengelolaan aktivitas di dalam batas kota seperti pemanfaatan lahan, infrastruktur, dan fasilitas publik demi kenyamanan warganya. Jadi, perencanaan kota berskala besar dan mengatur hubungan antar daerah. Sementara perencanaan kota fokus pada detail pengelolaan kota. Jadi, perencanaan wilayah mencakup kajian berskala luas seperti potensi sumber daya, hubungan antar kawasan, dan struktur ruang regional, sehingga ruang lingkupnya meliputi provinsi atau kabupaten. Produk perencanaan wilayah antara lain RT/RW provinsi atau kabupaten dan master plan kawasan strategis. Sementara itu, perencanaan kota berfokus pada kajian yang lebih detail seperti tata guna lahan, zonasi, dan penyediaan infrastruktur dalam kota. Ruang lingkupnya terbatas pada kawasan perkotaan dengan produk seperti RDTR, RTBL, dan urban design. Nah, berikutnya adalah contoh isu atau kajian yang bisa kita ambil dalam kepekaan. Nah, yang bakal aku ambil ini adalah kekurangan lahan untuk RTH. RTH sendiri adalah ruang terbuka hijau nih teman-teman. Nah, ruang terbuka hijau ini bisa untuk keberlangsungan bumi kita ini. Habis itu kita bisa buat pakai rekreasi juga. Nah, sedangkan di Lampung ini RTH itu sangat amat sedikit. Bahkan kalau di Lampung Selatan itu hampir tidak ada. Jadi ini tuh sebuah keharusan yang ada biar bumi kita ini terjaga juga untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, RTH sendiri ini kan isinya pohon-pohon ya teman-teman. Sedangkan lahan-lahan di bumi ini karena dia berbondong-bondong untuk mau modern, akhirnya malah mengikis lahan-lahan yang harusnya lahan hijau. Jadi kebutuhan lahan hijau itu tidak terpenuhi teman-teman. Nah, untuk menutupi fungsi lahan hijau yang tidak terpenuhi ini, harusnya kita mengadakan RTH. Sedangkan RTH ini sangat kurang. Jadi RTH ini bisa semacam makanan wajib kePWK-an gitulah teman-teman. Hal yang dapat disimpulkan adalah perencanaan wilayah dan kota berperan penting dalam mengatur pembangunan agar tertata dan berkelanjutan. Perencanaan wilayah berfokus pada skala besar seperti provinsi atau kabupaten dengan perhatian pada hubungan antar kawasan dan pengelolaan sumber daya. Sebaliknya, perencanaan kota menitikberatkan pada detail tata ruang dalam kota, termasuk penggunaan lahan, infrastruktur, dan fasilitas publik. Melalui proses perencanaan pembangunan yang terstruktur, perencanaan wilayah dan kota berkontribusi menciptakan lingkungan yang nyaman, efisien, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.